Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, saya Hanifah Estiara, salah satu mahasiswi pendidikan matematika di UIN Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi dengan NIM 2422078. Selamat datang di tutorial pembuatan salah satu program di Python, yang mana programnya adalah menghitung biaya pengiriman barang. Pada video ini, kita akan membuat program yang bisa membantu teman-teman semua dalam menghitung biaya pengiriman barang. Program ini memberikan tantangan menarik dalam membuat sistem otomatis yang bisa membantu perhitungan secara cepat dan akurat. Oke, langsung saja kita masuk kepada tutorialnya. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi Python-nya. Oke, kita klik file, dan new file. Kita klik file, new file. Kemudian sebelumnya saya sudah mempersiapkan sintaknya. Nah, ini sintak yang sudah saya persiapkan. Oke. Pada awal kode kita mengimport 3 library penting. Yang pertama adalah Matplotlib yang digunakan untuk membuat grafik. Yang kedua ada Pandas. Pandas ini digunakan untuk mengelola data dan format tabel. Kemudian ada OpenPyXL yang mana digunakan untuk bekerja dengan file Excel. Nah, ketiga library ini memungkinkan kita untuk membuat aplikasi yang kuat dengan fitur visualisasi dan penyimpanan data. Selanjutnya kita mendefinisikan data tentang kota tujuan pengiriman. Kita menggunakan tupel kota tujuan yang berisi kode kota, nama kota, serta tarif per kilogram pengiriman. Misalkan kode kota A yakni kota Bukit Tinggi, dan tarif per kilogram di kota itu adalah 9.500. Kemudian kita mendefinisikan data untuk jasa pengiriman, tupel jasa pengiriman, di mana berisi kode jasa, nama jasa, dan tarif tambahan untuk masing-masing jasa pengiriman. Contoh nomor 1, CNT memiliki tarif tambahan 2.000. Tarif tambahan ini akan ditambahkan pada biaya pengiriman. Selanjutnya kita membuat fungsi hitung biaya pengiriman, yang mana menghitung total biaya pengiriman berdasarkan berat, tarif, dan jenis pengiriman. Jika berat kiriman lebih dari 5 kg, kita akan menambahkan 1.000 pada tarif per kilogramnya. Fungsi ini juga menghitung biaya tambahan berdasarkan jenis pengiriman yang dipilih, baik itu reguler, express, maupun instan. Selanjutnya adalah kita membuat fungsi simpan output txt. Simpan output txt untuk menyimpan detail pengiriman ke dalam file teks. Fungsi ini membuka file biaya pengiriman txt dalam mode append, menambahkan detail pengiriman yang baru, dan menutup file setelah selesai. Fungsi berikutnya adalah simpan output Excel, yang menyimpan data pengiriman ke file Excel. Jika file Excel sudah ada, data baru akan ditambahkan ke dalamnya. Jika file Excel tidak ada, maka fungsi ini akan membuatnya dan menyimpan data. Jika file sudah ada, data akan ditambahkan ke sheet yang ada.
Kemudian di output nanti akan ditampilkan data pengiriman berhasil disimpan ke file Excel. Selanjutnya ada fungsi bot grafik. Fungsi bot grafik digunakan untuk menampilkan perbandingan biaya pengiriman berdasarkan jenis pengiriman, dimana dibuat dalam bentuk grafik batang, dimana yang warna biru untuk regular, green express, dan warna merah untuk instan. Grafik ini memungkinkan kita untuk melihat dengan jelas perbedaan biaya regular, express, dan instan. Sekarang mari kita lihat bagian utama programnya, yaitu fungsi main. Di sini program meminta input dari pengguna menghitung biaya pengiriman dan menampilkan hasil. Nah, yang pertama yaitu ada dari kota tujuan. Jika kode kota tujuannya salah, misalkan di sini kan disuruh masukkan huruf dari A sampai G, yaitu kode kotanya. Jika selain kode A sampai G, maka akan muncul kode kota tidak valid. Silakan masukkan kode kota A sampai G. Kemudian di berat pengiriman. Nah, di output nanti akan muncul masukkan berat kiriman. Jika berat kirimannya kurang dari 0, maka dia akan error. Maka harus dimasukkan berupa angka, mulai dari angka 1 sampai seterusnya. Kemudian selanjutnya yaitu di jenis pengiriman barang. Jenis pengirimannya ada 3, regular, express, dan instan. Selain ketiga itu, maka jenis pengirimannya tidak valid. Nah, berikutnya jasa pengirimannya. Nah, jasa pengirimannya kan ada 5. Nah, jika selain angka 1 sampai 5 dimasukkan, maka jasa pengirimannya tidak valid. Nah, program berikutnya yaitu meminta input seperti nama pengirim, nama pengiriman, alamat pengiriman, nama penerima, sampai nanti ke biaya pengiriman. Setelah itu, hasil perhitungan dari biaya ini akan disimpan di file teks dan juga file Excel, serta grafik dibuat untuk perbandingan biaya jasa pengiriman, itu regular, express, dan instan. Berikutnya yaitu ulangi, karena ada while true di program tadi, maka dia akan mengulang, yaitu apakah Anda ingin menghitung biaya pengiriman lagi. Jika yes, maka akan muncul lagi outputnya. Jika tidak, maka akan muncul di output tersebut, terima kasih telah menggunakan layanan kami, selamat datang kembali. Nah, yang terakhir yaitu menjalankan program dengan menggunakan kode if name main yang memastikan bahwa program ini akan berjalan ketika kita menjalankannya secara langsung. Baik, kita langsung run. Kita save. Nah, muncullah di outputnya, masukkan nomor pengirim, alamatnya, berikutnya nama penerima, alamatnya, berikutnya kode kotanya, berat kilonya ada 6, kemudian kita pilih instan, kita pilih 1 dan CNT. Nah,
maka ditampilkanlah di sini perbandingan. Ditampilkan perbandingan biaya berdasarkan jenis pengiriman. Oke. Apakah Anda ingin menghitung biaya pengiriman lagi? No. Berikutnya kita akan lihat di file, apakah filenya tersimpan di file teks dan Excel. Nah, benar, sudah tersimpan di teks dan Excel. Nah, itulah penjelasan lengkap tentang cara kerja program untuk menghitung biaya pengiriman. Program ini sangat berguna untuk bisnis pengiriman barang, terutama di penjualan online. Atau bagi siapa saja yang ingin memahami biaya pengiriman dengan cara yang lebih praktis, cepat, dan akurat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Baik, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.